Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, imbas keracunan massal setelah mengkonsumsi MBG, BGN meminta maaf atas terjadinya insiden tersebut. Diketahui, peristiwa keracunan massal imbas MBG terjadi pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya. BGN melalui Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa peristiwa keracunan massal tersebut akan menjadi introspeksi internal pihaknya. Selain itu, dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus lalu, saat berada di SMP Negeri 8 Kupang, Tigor mengatakan bahwa BGN prihatin atas kejadian tersebut. Tigor mengatakan, kedatangan pihaknya di Kupang dalam rangka evaluasi MBG dengan mengecek SPPG terkait. Tigor juga menegaskan bahwa SPPG yang melayani MBG akan dievaluasi setiap hari, terutama dalam proses pemberian makanan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gus Ipul bersama jajaran Kemensos meninjau sebuah sekolah rakyat di Lamongan. Dalam keterangannya saat meninjau sekolah rakyat di Lamongan, Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat memiliki kualitas serta berbagai fasilitas unggulan. Adapun fasilitas tersebut antara lain pelayanan cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, talent mapping siswa, seragam sekolah hingga asrama. Gus Ipul turut menegaskan bahwa adanya fasilitas ini digunakan untuk menolong keluarga yang tidak mampu, agar lanjut dalam bersekolah, serta membantu dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Gus Ipul berpesan agar sistem penerimaan sekolah dilakukan secara fleksibel. Ia menegaskan bahwa sekolah ini tidak mematok batasan usia, dikarenakan program sekolah rakyat yang baru berjalan. Java TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kejuaraan bulu tangkis yang bertajuk Hydropolis Kecurkot digelar di Gor Wisanggeni Tegal. Kejuaraan bulu tangkis Hydropolis Kecurkot dan Lanal Tegal Cup 2025 antar pelajar secara resmi dibuka oleh Komandan Lanal Tegal Letkol Laut Tato Taufikur Rahman Rabu sore. Kejuaraan ini digelar dari tanggal 6 sampai 9 Agustus 2025. Adapun ajang pencarian bibit atlet bulu tangkis ini dibagi dalam dua kategori peserta, yakni kategori madya dan kategori utama. Kategori madya mempertandingkan 4 kelas, yakni 4 kelas tunggal pra usia dini putra dan putri, tunggal usia dini putra dan putri, tunggal anak putra dan putri, serta tunggal pemula putra dan putri. Sementara kategori utama mempertandingkan 10 kelas, yakni kelas kategori madya ditambah tunggal remaja putra, tunggal taruna, ganda anak putra dan putri, ganda pemula putra dan putri, ganda remaja putra, serta ganda dewasa klasifikasi BC. Selain piagam, nantinya para juara akan mendapatkan uang pembinaan berdasarkan kategori kelompok umur dengan besaran mulai Rp150.000 hingga Rp4.000.000. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya, Kopdes Merah Putih membeberkan skema pembiayaan koperasi desa. Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Ari melalui siaran pers pada Senin 4 Agustus mengatakan, permasalahan koperasi tidak hanya pada akses modal, namun juga harus menyiapkan pengelolaan secara profesional, modern, dan digital. Budi menambahkan, untuk mengatasi hal tersebut, Kopdes Merah Putih akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bank. Adapun kerjasama tersebut dapat dibangun antara lain seperti literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes dalam pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT BNI, Alexandra Iskandar, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas pemerintah itu.
Alexandra berpendapat bahwa koperasi sebagai salah satu entitas usaha juga memiliki sejarah historis yang kuat dengan BNI. Java TV melaporkan. Selanjutnya, ratusan pelaku UMKM mengikuti peningkatan kapasitas berbasis AI yang digelar Bank Indonesia di Kabupaten Tegal. Peningkatan kapasitas UMKM diselenggarakan Bank Indonesia di pendopo kantor Bupati Tegal, Jawa Tengah, Rabu siang. Kegiatan ini diikuti 100 pelaku UMKM di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Bank Indonesia menggandeng OJK dan Kadin untuk memberikan pelatihan pemasaran digital, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, literasi keuangan kepada para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat naik kelas setelah belajar promosi dan membuat proposal bisnis ke bank menggunakan kecerdasan buatan. Selain itu, para pelaku UMKM diharapkan melek transaksi digital sehingga lebih tertib dalam pencatatan keuangan, serta memahami literasi keuangan sehingga lebih bijak mengelola keuangannya. Nanti ada dari Bank Indonesia itu terkait dengan bagaimana digitalisasi, karena dengan sekarang transaksi itu dilakukan secara digital, dia akan lebih tertib dalam pencatatan keuangannya. Kemudian yang kedua dari OJK itu terkait dengan literasi keuangan, bagaimana bijak mengelola keuangan, karena biasa kan UMKM itu selalu lupa bahwa ini adalah untuk usahanya, gitu, dananya untuk usahanya. Kemudian yang berikutnya yang paling banyak nanti terkait dengan AI, bagaimana melihat peluang pasar di situ, kemudian bagaimana membuat proposal bisnis, kemudian memperbaiki kemasan, kemudian promosi dan sebagainya. Itu ada satu sesi besarnya. Gitu. Kegiatan ini disambut antusias para peserta. Mereka berharap pemerintah melalui Bank Indonesia akan terus mendukung UMKM terus tumbuh dan naik kelas. Kalau event yang sudah kami ikuti, ada beberapa event seperti Slawi Ageng Expo, kemudian bazar-bazar yang binaan-binaan baik dari dinas maupun dari komunitas-komunitas. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku UMKM akan diselenggarakan secara rutin untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Berikutnya, Presiden Prabowo dorong percepatan pembangunan layanan kesehatan agar merata di tanah air. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya pada Selasa 5 Agustus lalu mengatakan bahwa Presiden senang karena jumlah penerima manfaat cek kesehatan gratis ada sebanyak 17 juta orang. Dan Presiden juga menginginkan agar tanggal 17 Agustus nanti bisa mencapai 20 juta orang. Kan cek kesehatan gratis baru diluncurkan yang di sekolah tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta gitu supaya bisa ada pencapaian yang baik. Selain pemeriksaan gratis, diketahui pemerintah juga tengah melakukan upaya pembangunan di rumah sakit wilayah-wilayah terpencil, serta hal tersebut menjadi fokus utama pemerintah. Budi juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan seremoni peletakan batu pertama sebanyak 22 rumah sakit yang akan dibangun dari total 32 rumah sakit. Hanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, Dinias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya. Kemudian kita juga bicara mengenai
rumah sakit ini kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Budi menyampaikan bahwa Prabowo ingin agar seluruh kabupaten di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai. Selanjutnya, Budi juga mengatakan bahwa Presiden ingin agar target awal yang direncanakan ditingkatkan secara bertahap. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Presiden Prabowo ingin agar upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara berlangsung terbuka. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya saat di Jakarta Selasa 5 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden ingin agar upacara 17 Agustus bernuansa kebersamaan, kegembiraan, serta penuh rasa optimisme. Ya, beberapa yang mungkin membedakan adalah kali ini Bapak Presiden menghendaki peringatan detik-detik proklamasi sebagian besar, kalau pakai angka kurang lebih di 80% beliau menghendaki itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut hadir di Istana Merdeka dalam rangka peringatan detik proklamasi yang pertama. Yang kedua, beliau juga Prasetyo mengatakan bahwa Kepala Negara juga menekankan bahwa peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum dalam menguatkan harapan di tengah tantangan bangsa. Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden melihat bahwa semangat persatuan merupakan kunci dari keberhasilan bangsa di masa lalu dan masa depan. Terkait dengan rasa antusiasme masyarakat umum, Prasetyo menyampaikan apresiasi serta permohonan maaf bagi masyarakat yang tidak bisa hadir di Istana Negara karena keterbatasan kuota. Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, imbas maraknya berita tentang isu sweeping bendera One Piece, pihak istana membantah tentang isu tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Prasetyo pada Selasa 8 Agustus lalu di Istana Kepresidenan. Dalam keterangannya, ia membantah adanya sweeping aparat mengenai pengibaran bendera tersebut. Pras kemudian mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja sama dengan Forkopimda terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyemarakan HUT RI. Pras berpendapat mengenai maraknya pengibaran bendera tersebut. Lanjutnya, pengibaran tersebut merupakan bagian dari kreativitas dari sejumlah komunitas. Ia juga mengatakan bahwa pihak pemerintah terbuka dalam menerima kritik dalam bentuk apapun. Pras juga meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu kesakralan bulan kemerdekaan ini melalui pembentukan kreativitas dalam bentuk bendera One Piece dengan kesakralan bendera merah putih. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang beberkan ada ratusan tanah terlantar yang sedang dalam proses penanganan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Nusron dalam keterangannya saat di Jakarta, Rabu 6 Agustus kemarin. Nusron mengatakan, proses penetapan status tanah terlantar tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, Nusron juga mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan peringatan secara tidak resmi kepada para pemilik tanah yang tidak memanfaatkan lahan mereka sesuai dengan peruntukannya. Adapun Nusron mengatakan bahwa tanah terlantar tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nusron mengatakan bahwa tanah terlantar tersebut nantinya akan digunakan sebagai cadangan negara, termasuk untuk program reforma agraria. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Kepala BGN beberkan skema agar jangkauan MBG bisa meluas. Hal tersebut disampaikan oleh Dadan kala memberikan sambutan
dalam acara peresmian dan peletakan batu pertama dapur SPPG TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 6 Agustus lalu. Dadan menegaskan bahwa pihaknya tengah menargetkan serta bekerja sama dengan Pemda setempat untuk membangun SPPG tipe kecil di daerah tertinggal. Dadan mengatakan bahwa pembangunan SPPG ini akan memiliki mekanisme berbeda dengan wilayah umum. Salah satunya yakni tidak melalui pendaftaran di portal mitra. Oleh karena itu, kerjasama akan langsung dilakukan bersama Pemda dan sistem sewa dapur dilakukan secara di muka. Di akhir, Dadan mengatakan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya tentang penyediaan makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem berkelanjutan bagi generasi masa depan. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.